Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema membiasakan hormat pada diri sendiri. Dengan dosen pengampu, Ibu Yesi Budiarti MPD. Mata kuliah Pendidikan Budi Pekerti. Oke, sebelum kita ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Ardila Mardatila selaku pemateri. Lalu ada saya sendiri, Devi Khairunisa selaku moderator sekaligus pemateri. Ada Jajuli Ma'ruf sebagai pemateri, Mita Ismiati sebagai pemateri, Nesya Ariba Azahra sebagai pemateri, dan Syara Ayudianing Pamela sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. A. Arti hormat pada diri sendiri. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hormat sebagai kata sifat memiliki arti sebagai menghargai, takjim, khidmat, dan sopan. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa rasa hormat memiliki pengertian sebagai suatu sikap untuk menghargai atau sikap sopan. Secara umum, rasa hormat mempunyai arti, yaitu merupakan suatu sikap saling menghormati satu sama lain, yang muda hormat kepada yang tua menyayangi yang muda. B. Pemberian rasa hormat. Kita sebagai manusia yang merupakan makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan juga makhluk pribadi harus berlaku hormat, yaitu meliputi 1. Sikap hormat terhadap Tuhan. 2. Sikap hormat terhadap diri sendiri. 3. Sikap hormat terhadap orang lain. 4. Sikap hormat terhadap lingkungan. Bentuk-bentuk penghormatan pada diri sendiri. Telah dijelaskan di atas, jikalau rasa hormat terhadap diri sendiri itu merupakan sikap hormat kita dalam menghargai diri kita pribadi yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu mencerminkan karakter kita sebagai manusia. Oleh karena itu, dilakukan pengkategorian rasa hormat terhadap diri sendiri, yaitu meliputi memelihara kesucian lahir atau fisik dan memelihara kesucian batin atau jiwa. D. Cara-cara menjaga jasmani dan rohani. Salah satu bentuk dari menghormati diri sendiri adalah dengan menjaga kesehatan tubuh dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh. Hal ini merupakan wujud dari syukur kita terhadap anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Beberapa cara untuk menjaga kesehatan jasmani adalah meliputi istirahat atau tidur, makanan, olahraga, kondisi psikis atau psikologi, dan sosial. Selain kesehatan jasmani, maka diperlukan pula upaya untuk menjaga pemenuhan kebutuhan rohani, yaitu misalnya dengan cara beribadah. Melaksanakan ibadah dan berdoa secara rutin memenuhi kebutuhan rohani kita, yang merupakan komponen vital dalam kesejahteraan jiwa. Mengabaikan kebutuhan spiritual membuat jiwa kita gelisah dan tidak tenang. Berdoa merupakan sarana yang efektif dalam mencegah dan memerangi masalah-masalah kesehatan mental. Selain doa, upaya untuk menjaga kesehatan rohani dapat dilakukan dengan cara seperti bakti sosial, bersedekah, dan simbolisasi. Pengendalian diri. Pengendalian diri adalah merupakan suatu keinginan dan kemampuan dalam menggapai kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang pada hak dan kewajibannya sebagai individu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Serasi adalah kesesuaian atau kesamaan antar unsur mendukung agar menghasilkan keterpaduan yang utuh. Seimbang adalah jumlah yang sama besar antara hak dan kewajiban.
Selaras adalah suatu hubungan baik yang dapat menciptakan ketentraman lahir dan batin. Dalam kurung anonim 2009. Bentuk pengendalian diri adalah sebagai berikut. 1. Sabar. 2. Percaya diri. 3. Tangguh, pendirian atau istiqomah. 4. Jujur. 5. Kerja keras. 6. Disiplin. Selanjutnya F. Manfaat hormat pada diri sendiri. Orang lain dapat menilai dari apa yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Misalnya, kita berperilaku sopan, maka orang lain akan melakukan hal yang sama atau sopan terhadap kita. Kita mampu mengetahui kelemahan maupun kelebihan terhadap diri kita. Dengan kata lain, kita bisa menjadi diri kita sendiri tanpa harus menjadi orang lain. Membangun image yang baik di masyarakat. Image kita menjadi baik di mata orang lain karena kita menjadi diri kita sendiri. Misalnya, kita menjaga kehormatan kita. Hidup menjadi tenang dan damai, terhindar dari berbagai penyakit. Tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, misalnya memakai narkotika, mabuk-mabukan, dan lain-lainnya. Dapat mengoptimalisasikan kemampuan atau bakat yang ada pada diri sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dalam kami melakukan presentasi, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.